Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dengan NIM 242520114 kelas TIC semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem paradigma, yaitu terkait analisis sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Di sini saya akan menganalisis sistem digital BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika proses pencairan JHT atau jaminan hari tua di tahun 2022. Namun sebelum itu perlu kita ketahui ada beberapa persyaratan sistem agar tercapainya sistem yang smart, yaitu ada di slide berikut ini. Oke, mari kita mulai analisisnya. Dimulai dari yang pertama, yaitu kemudahan akses informasi. Proses pencairan JHT dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui aplikasi JMO dan yang kedua melalui website lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kedua sistem tersebut, saya mendapatkan kemudahan akses informasi terkait prosedur pencairan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan. Juga dapat melihat tracking klaim dan informasi-informasi lain. Pertama, saya diarahkan untuk menggunakan aplikasi JMO. Namun dari aplikasi tersebut saya mendapatkan kendala, yaitu kegagalan ketika pengisian data biometrik wajah. Kemudian saya diarahkan untuk menggunakan website dari lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Namun perlu kita ketahui dari kedua sistem tersebut ada sedikit perbedaan. Jika menggunakan aplikasi JMO langsung, kita dapat melakukan proses pencairan secara langsung. Namun ketika menggunakan website lapak asik, kita diperlukan adanya wawancara online secara langsung oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, solusi teknologi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan peningkatan algoritma face recognition, menggunakan algoritma AI yang lebih canggih untuk deteksi pengenalan wajah. Kemudian yang kedua adalah layanan yang prima, efektif, efisien, dan cepat. Contoh pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu proses pencairan JHT secara online tadi. Dengan adanya sistem digital tersebut, kita tidak perlu datang ke kantor BPJS secara langsung. Kita cukup dari rumah melakukan pengisian data, pengkinian data, upload dokumen secara online. Nah, faktor yang membuat layanan ini berhasil adalah data peserta yang valid dan sinkron, dokumen yang jelas, koneksi internet yang stabil, sistem JMO dan server BPJS tidak gangguan. Kemudian yang ketiga adalah paperless dan ramah lingkungan. Sebelum adanya sistem digital ini, ketika kita ingin melakukan pencairan JHT, kita harus datang secara offline ke kantor BPJS terdekat. Di sana kita akan mengisi formulir data diri menggunakan kertas dan mengumpulkan berkas-berkas seperti fotokopian KTP, fotokopian kartu peserta BPJS, dan fotokopi yang lain. Nah, di sana kita otomatis menggunakan banyak-banyak kertas gitu. Dengan adanya sistem digital ini, kita hanya cukup mengisi formulir secara online dan kita mengupload dokumen secara online, bisa di-scan atau difoto. Dengan begitu, adanya sistem digital ini akan mengurangi penggunaan kertas dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adalah SDM dengan background kompetensi TIK. Nah, pada saat itu ketika pencairan JHT secara online tersebut, akhirnya saya diarahkan ke website lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sana saya harus memverifikasi dokumen, verifikasi wajah melalui wawancara secara online dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara tersebut dilakukan melalui via video call WA. Nah, berarti otomatis petugas layanan tersebut mengerti akan teknologi. Nah, alasan penting melibatkan SDM yang paham akan teknologi yaitu agar suatu layanan publik itu berjalan dengan lancar, sehingga efisiensi dan produktivitas akan tercapai. Kemudian, apa tantangan yang mungkin timbul jika SDM belum siap terhadap sistem digital? Tantangannya adalah proses layanan publik tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, yang kemudian mengakibatkan penurunan kualitas layanan dari lembaga tersebut.
Kemudian yang kelima adalah infrastruktur yang memadai. Nah, waktu itu ketika saya pencairan CHT secara online tadi, ada kendala yaitu ketika pengisian data biometrik wajah. Oleh karena itu, infrastruktur dasar apa yang harus disiapkan agar sistem digital tersebut berjalan dengan baik, yaitu sistem dan server yang optimal. Ada beberapa dampak yang dirasakan apabila infrastruktur tidak memadai, yaitu resiko gagal input data, proses lama dan tidak efisien, dan kesulitan akses layanan BPJS yang lain. Kemudian yang keenam adalah dukungan superstruktur dari pemerintahan. Contoh kebijakan atau peraturan tentang sistem digital di pemerintahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Peraturan ini menjadi landasan utama dalam transformasi digital layanan publik di Indonesia.